Halo Slords, kembali lagi dengan channel Berotak, Berotak baru berontak. Pada video kita yang kali ini, kita punya konsep yang baru nih. Jadi sebenarnya sederhana sih, kita kayak ngobrol biasa, ya benar, sambil mengomentari atau membahas isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat atau di sosial media lah. Nah, ngomong-ngomong soal isu yang sedang hangat nih, Bung Hafiz sendiri tahu nggak nih ada isu apa yang sedang hangat dibicarakan pada akhir-akhir inilah? apa ya itu ya, karena akhir-akhir ini sih banyak banget ya yang aku tahu. Tapi Bung Hafiz tahu nggak yang di kolom komentar di sosmed itu tuh banyak yang komen soal SDM rendah atau IQ rendah. Tahu. Itu kan nggak jauh-jauh dari IQ rendah. Ya benar-benar. Nah sebenarnya ini kita mau bahas tentang itu sih. Jadi gini Slot, mungkin Bung Hafiz juga tahu ya. Gagasan soal Indonesia Emas tahun 2045. Jadi kalau teman-teman belum tahu, jadi pada tahun 2045 itu 70% penduduk kita itu bakal ada di usia produktif. Jadi gitu. Dan ada masalahnya nih. Iya benar. Masalahnya itu gimana kalau penduduk yang produktif ini itu nggak punya kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi kayak percuma kuantitasnya banyak tapi kualitasnya kurang. Nah itu sangat berkaitan dengan IQ rendah yang akan kita bahas kali ini. Soalnya IQ itu sangat penting lah buat kemajuan suatu bangsa, buat inovasi, buat bersaing di dunia internasional. Itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Nah ini coba aku mau masuk dikit ya. Ya boleh. Nah itu berkaitan dengan IQ. Sebenarnya kapan hari itu aku juga udah pernah riset. Ternyata ada fakta menarik dari hasil survei Gizi Nasional tahun 2022 itu menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa IQ kita sebagai masyarakat Indonesia itu tergolong rendah itu salah satunya karena faktor kurangnya gizi. Oh iya bisa. Dan iya sih benar. Ya benar ya, dan salah satunya pun dari survei tersebut menunjukkan data bahwa sekitar 21,6% balita di Indonesia itu mengalami stunting. Nah, miris sekali ya. Iya, kasihan juga sih sebenarnya. Iya kasihan sih, lebih ke kasihan sih. Kalau menurut Bung Brian sendiri, faktor gizi itu termasuk salah satu faktor penting nggak sih dalam yang mempengaruhi IQ kita menjadi rendah itu tadi? Iya sangat berpengaruh sih. Tentu dari Bung Hafiz menambahkan tadi itu saya baru juga ngeh, dan sebenarnya saya juga sadar sih kalau emang stunting atau gizi itu sangat berpengaruh karena itu kan berpengaruh ke perkembangan otak anak. Terus makanya kekurangan nutrisi seperti protein, terus vitamin B12, asam lemak, omega 3 mempengaruhi perkembangan otak anak. Benar. Tapi faktor utamanya itu nggak cuma itu doang, nggak cuma dari gizi. Ada faktor lainnya yang menurut aku itu juga penting, yaitu kebiasaan masyarakat kita. Ada kebiasaan yang bikin masyarakat kita itu memiliki pola pikir yang tumpul. Pola pikir yang tumpul itu mengakibatkan IQ kita itu menjadi rendah. Dan itu sangat miris loh, IQ kita tuh malah menyentuh 78 loh. 78 itu tuh sangat miris kan ya. Kan gimana kita mau mencapai Indonesia Emas 2045 sedangkan IQ kita tuh cuma berkisar di antara angka 78. Apalagi ditambah jumlah penduduk kita yang sangat banyak kan Bung. Jadi agak miris aja sih denger. Dan tentunya kan generasi kita ini, generasi Gen Z ini kan generasi paling produktif dan paling banyak kan di tahun sekarang ini. Betul. Itu sangat berpengaruh memang. Lantas apa aja sih kebiasaan yang bikin SDM kita itu memiliki IQ rendah? Nah yang pertama tentu Bung Hafiz tahu lah yang sedang ramai sekarang. Yang Bung Ferry itu loh yang dia nantangin dukun santet buat nunjukin kebenarannya. Kalau misalnya benar dikasih Alphard tahu. Itu adalah salah satu yang menurut aku menjadi menjadi penyebab daya pikir kita itu menjadi tumpul, yaitu logika mistika. Logika mistika itu istilah dari Tan Malaka di bukunya Mandilok, Materialisme Dialektika Logika. Intinya kita tuh dalam memandang suatu permasalahan, masyarakat kita terutama ya, itu selalu menyimpulkan sesuatu dengan hal yang tidak realistis. Cenderung cenderung di luar nalar kan. Seperti percaya hal-hal mistis seperti itu kan Bung. Betul sekali. Masuk salah satu masuk teori logika mistika ya. Betul. Jadi kayak misalnya
buka warungnya bangkrut, itu secara sederhana, secara sempit, pola pikirnya secara sempit itu menganggap bukannya evaluasi mungkin pelayanan kurang apa penyebabnya dari tapi langsung menyimpulkan bahwasanya oh ini karena mungkin hal yang dalam tanda kutip mungkin diserang sama orang yang nggak suka sama dia, dikirimin apalah itu, atau warungnya menghadapnya tuh salah, kayak gitulah, simpel lah. Terlalu terlalu sempit kalau menurut aku. Pandangan kayak gitu tuh terlalu sempit kalau menurut aku loh ya. Nah aku mau nanya nih, kalau menurut Bung Brian sendiri terkait fenomena-fenomena hal yang kebiasaan dan pola pikir yang seperti itu tadi, itu termasuk salah satu memang warisan budaya kita sendiri itu memang seperti itu sejak dari leluhur kita atau bagaimana Bung kalau menurut Bung Brian? Apakah itu sebuah budaya atau apa? Atau memang itu harus dilestarikan oleh masyarakat Indonesia? Ya sebenarnya kalau dari sisi historis sejarah itu ada kaitannya sih. Kan zaman sebelum kita mengenal agama itu kan kita lebih ke kepercayaan, animisme, dinamisme, percaya pada benda mati, percaya pada roh, pohon dan sebagainya. Itu ada faktor yang berkaitan lah. Mengapa kok pola pikir masyarakat kita itu masih ibaratnya bisa dibilang kolot lah, kuno. Itu ada faktornya sih emang. Cuma ke dalam sudut pandang budaya emang ya kita sebagai masyarakat Indonesia yang berbudaya memang seharusnya kita menghormati ritual-ritual ataupun perayaan adat itu kita menghormati. Cuma kalau misalnya sampai dikultuskan atau sampai bener-bener ini tuh yang paling benar, nah itu yang dipercaya 100% lah. Ya itu yang menurut aku agak bagaimana gitu ya. Itu sih kalau menurut aku. Gak make sense lah ya, apalagi zaman teknologi seperti sekarang masih percaya dengan hal seperti itu ya. Kita sebagai warga menghormati saja lah. Memang budaya itu memang ada dan kebanyakan lahir dari negara kita sendiri kan. Iya betul sekali. Kemudian terus dari ngomongin tentang teori seperti cara berpikir, saya rasa juga banyak juga IQ rendah ini dipengaruhi oleh sosial media nggak sih Bung? Betul sih, ada kaitannya juga sih bro. Betul emang ada kaitannya itu sosial media. Menurut Bung Brian sendiri itu apakah sangat berpengaruh sih orang bersosial media terhadap pengaruh IQ rendah di masyarakat kita itu? Kalau menurut aku ada andilnya sih, karena ketika kita kecanduan sosial media, pikiran kita kan akan berkutat di situ terus. Akan nggak bisa lepas dari sosial media. Akhirnya waktu yang seharusnya kita gunakan untuk kegiatan produktif itu tuh nggak bisa tercapai dengan maksimal. Ya kita malah terbahan terus scroll HP, scroll medsos, padahal ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih produktif. Cuma untuk hiburan sih gak apa-apa, tapi kalau keseringan sampai kecanduan itu yang menurut aku terlalu berlebihan lah. Itu kan juga sih yang itu kan mempertumbul daya pikir kita. Semakin lama kita scrolling kan kayak ya udah scrolling terus gak mikir, terlalu terpaku oleh sosial media lah. Apalagi yang dilihat yang kayak gitu-gitu. Kita tahu sendiri lah sosial media sekarang seperti apa. Betul sekali. Apalagi ditambah algoritmanya yang sekarang udah semakin kacau menurutku. Nah seharusnya sih kalau menurutku itu balik lagi ke individunya masing-masing ya Bung. Gimana cara kita kan manusia punya akal gitu. Gimana cara kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial, gimana cara kita bisa membagi porsinya masing-masing sesuai dengan yang kita butuhkan aja. Mau kita nggak boleh menutup mata lah, memang zaman kita itu kan sekarang sosial media semakin marak ya. Apalagi di zaman teknologi seperti ini memang mau nggak mau emang kita harus berdampingan dengan hal itu. Tapi kan kita sebagai manusia yang punya akal harus lebih bijak, pandai memilah. Masa kita kalah sih dengan sebuah aplikasi, dan aplikasi sendiri itu kan buatan manusia sendiri. Nah itu sih kalau dari aku seperti itu. Emang benar sih, soalnya itu yang paling penting dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat. Itu kita harus bisa semakin bijak pula. Jangan sampai kita tergerus, tapi jangan juga kita menolak perkembangan teknologi tersebut. Karena kalau kita menolak yang rugi sendiri kita. Kitanya tergerus, tapi kalau kebablasan kitanya bisa terbawa arus. Betul.
intinya ya benar kata Bung Abs tadi. Iya. Ada yang memilah bijak lah. Bijak. Itu sosmed emang bahaya sih. Iya. Nah, balik lagi ke yang Bung Brian bahas tadi mengenai scroll sosial media. Ya. Itu sebenarnya juga ada salah satu teori disebutkan itu hal tersebut dinamakan dengan fenomena TikTok brain. Nah, jadi otak kita itu dikuasai atau terbiasa dengan kepuasan tanpa usaha. Karena terlalu sering melihat hal-hal konten yang menurut dia itu seperti jadi acuan dia dengan melihat konten tersebut. Ya benar. Nah, itu membuat kita jadi semakin malas kalau menurutku dan menurut dari teori tadi itu ya. Iya. Itu dapat mempengaruhi ke produktivitas kita sebagai manusia. Betul sih, emang kalau dipikir-pikir lagi ya, coba deh misalnya kita scrolling TikTok biasa lah. Terus kita lihat ada seseorang yang flexing atau apa gitu. Nah, ya, kita kan pasti ada rasa pengen. Rasa iri itu pasti ada muncul lah kita sebagai manusia. Tapi kadang kita tuh pengennya tuh dengan cara yang cepat gitu. Gimana caranya? Ya apa ya, harus validasi instan mungkin ya, harus validasi kalau menurut aku. Itu juga berpengaruh ke dari dari pola pikir instan. Ya benar. Itu bikin kita jadi males. Karena males kita tuh gak terbiasa mikir. Akhirnya tumpul, daya kritisnya tumpul. Setelah daya pikir kita tumpul, hal itu menurutku mengakibatkan kita menjadi malas membaca atau literasi. Oh iya itu. Nah, padahal literasi sendiri itu termasuk hal yang sangat penting menurutku. Apalagi itu seharusnya ditanamkan sejak ini ya, Bung. Dengan melihat perkembangan zaman yang seperti ini, bahwa literasi itu penting untuk membantu mengembangkan otak kita, apalagi di masa-masa pertumbuhan. Bukan malah dengan melihat gadget, memberikan gadget ke anak-anak kecil atau ke anak-anak kita nantinya jadi semakin malas dengan adanya sosial media. Nah, menurut Bung Brian sendiri gimana? Banyak sih itu yang orang tua kayak pasrah. Yaudah anak kasih HP, terserah mau ngapain, nggak dipantau atau nggak dikasih tahu. Benar. Ini loh yang konten yang bagus tuh gini, atau adik jangan lihat yang kayak gini-gini ya, kan nggak dikasih tahu. Banyak yang kayak, ini HP yaudah. Papa atau mama kerja, kamu main HP aja. Benar-benar. Itu kan kayak orang tua lepas tanggung jawab ya. Sebenarnya gimana ya? Itu kompleks sih kalau kita pandang dari cukup kompleks kalau kita pandang dari berbagai sudut pandang. Ya sebenarnya orang tua tersebut ya nggak salah, karena kerja atau nggak punya waktu. Tapi konsekuensi mereka dia siap jadi orang tua, punya anak ya harus tanggung jawab, baru siap tanggung jawab emang. Bagaimana dia supaya untuk tumbuh kembang anaknya kan tentunya tanggung jawab orang tua. Iya betul sekali. Nah, ngomongin tentang literasi, Bung Brian pasti inget kan waktu kita SMP? SMP. Waktu awal masuk program setiap 15 menit harus membaca dulu. Nah, itu kalau menurutku sih salah satu program yang cukup baik positif lah. Positif. Untuk itu menurut Bung Brian gimana? Itu juga berdampak sih. Meskipun dulu pasti ada lah, soalnya aku juga ngalamin sih. Buku, tapi sambil di bawahnya ada HP. Aku nggak munafik kalau pernah. Memang seperti itu ya. Kayak colong waktu lah. Kalau program kayak gitu sih bagus, cuma ya harus diperketat. Terus harus ada pengawasan yang intens, harus ada capaian yang harus ditentukan. Kalau waktu kita dulu tuh kan kayak ya udah baca, apa ada resul? Cuma suruh baca. Cuma baca aja sih. Gak ada resume atau harus dicatat setelah kita membaca itu dapat hasil seperti apa gitu kan. Terus apa sih indikator? Indikatornya sebenarnya bagus sih. Pelaksanaannya saja itu kurang. Emang literasi itu bukan soal baca, tapi juga memahami benar. Apa yang kita baca dan menggunakannya buat berpikir kritis. Tapi faktanya itu ya miris, soalnya negara kita itu bagian dari 10 negara yang tingkat literasinya tuh rendah di tahun 2019. Bahkan peringkatnya tuh 62 dari 70 negara. Wah, itu kan miris sedih dan miris kan ya. Masalah ini ya perlu diatasi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Benar sih. Pendidikan tuh harus ditingkatkan, apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan kurikulumnya belum merdeka ya. Murid dibebaskan, ditentukan pilihannya tuh ya terserah mau milih apa sesuai minat, passion, tapi gak ada batasan yang jelas, gak ada capaian yang jelas. Akibatnya yang murid kayak belajar di sekolah tuh ya udah belajar, tapi gak memahami apa yang
disampaikan guru. Iya, nggak ada batasannya lah. Nggak ada batasan, terlalu bebas ya, lah. apalagi di usia-usia seperti itu, usia remaja kan ya, masih usia labil kan, mungkin bisa dibilang belum punya pemahaman yang mana sih yang harus aku yang matang, harus aku jalani yang luas, sudut pandang luas, masih sempit. Nggak semua ya, mayoritas. Kita nggak menggeneralisasi ya. Ya kalau ngomongin literasi itu Bung, kalau menurutku sih emang sejak dini harusnya ditanemin, sejak di lingkungan keluarga itu, bahwa membaca, memahami itu hal yang penting gitu. Makanya sebenarnya miris sih Bung kalau aku ngelihat anak kecil sekarang umur 5 tahun, umur 4 tahun udah dipegangin HP lah, lihat YouTube, bisa lihat inilah, lihat TikTok, itu, TikTok. Anak-anak kecil udah pintar lihat sosmed. Itu miris sih Bung kalau lihatnya. Kalau kita zaman kita kan paling masih main peta umpet umur segitu kan. Enggak ada konten-konten yang kayak gitu pun di situs-situs tertentu. Iya, nah itu sih. Nah, iya. Itu juga masih banget ini. Ngomongin yang tadi itu juga aku kepikiran, wah itu anak kecil sekarang tuh udah pinter-pinter mengakses konten-konten. Iya. Dalam tanda kutip konten dewasa lah. Ya itu miris ya. Nah itu menurut Bung Piran gimana tuh Bung melihat fenomena seperti itu? Apa ya, itu kan itu juga berpengaruh kan ke daya pikir. Iya kan, tentunya pengaruh. Karena kita kecanduan konten dewasa gitu, itu tuh merusak otak, merusak prefrontal cortex ya. Itu kan sangat berpengaruh tentunya ke IQ ya. Iya. Itu penelitiannya ada kok. Jadi ketika sosmed ini nggak kita batasi, nggak kita pergunakan dengan bijak ya, ujung-ujungnya kayak gitu, disalahgunakan. Dan mirisnya yang kena apa ya? Yang kena siapa? Yang kena generasi muda kita. Calon penerus bangsa, calon penerus Indonesia generasi emas tahun 2045. Miris aja sih. Apalagi yang sekarang viral itu yang anak kelas 3 itu yang sosial media itu kan yang ditanyai tentang perkalian lah. Ya, terus apalagi itu nama ibu kota nggak tahu lah. Itu parah sih. Itu kota Jatim. Itu SMA loh Bung. Maksudnya bukan anak SD atau anak TK. Zaman kita SD aja udah melajari nama ibu kota kok. Aku masih inget itu. Iya. Bukan lagi ibu kota provinsi, negara loh. Aku masih inget. Ya itu terlepas dari setting atau enggak ya, tapi kalau kita melihatnya kalau emang itu beneran sih miris sih Bung. Miris emang itu terlepas dari gimmick atau dengan gagasan Indonesia Emas 2045 itu terasa tertampar aja lihat generasinya seperti itu. Kalau kalian gimana? Nah itu ngelihatnya tuh gimana? Kalian bisa silakan komen juga di kolom komentar. Lihat fenomena-fenomena seperti ini. Jangan diserang terlalu lah. Ini kan hanya pendapat. Ya pendapat kita berdua sebagai anak muda melihat keresahan seperti ini itu gimana. Nah kalau dari semua teori yang udah disampaikan tadi itu, apa sih yang bisa ditarik dari semua tadi menurut Bung Brian? Kalau yang bisa ditarik ya dari kita paparkan tadi ya. Intinya cuma pola pikir muaranya itu. Pikir ya. Kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan itu kan muncul karena pola pikir ya. Benar. Pola pikir yang salah memunculkan kebiasaan yang salah pula. Iya. Tapi ada juga yang kebiasaan yang salah. Pola pikirnya benar nih, tapi karena kebiasaan yang salah dilakukan terus, akhirnya pola pikirnya tergeser. Lama-lama ikut rusak. Iya. Nah, penyebab IQ rendah yang kita paparkan tadi, yaitu intinya pola pikir. Pola pikir itu bisa dirubah atau dibuat lebih baik lagi, lebih positif itu dari literasi, pendidikan, dan juga pemahaman yang benar tentang sosial media. Iya. Karena di tengah kemajuan zaman ini, teknologi semakin pesat. Ketika kita tidak menggunakannya secara bijak, yaitu ujung-ujungnya kita sendiri yang kena dampaknya. Generasi kita ya bakal. Itu kan apa ya? Kita kan berharap gagasan Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai dengan optimal. Nah, gimana caranya tercapai? Ya disiapkan dari dini, dari sekarang. Dari sekarang ditata, dikelola dengan baik, agar nanti generasi-generasi yang sekarang ini bisa siap ketika 2045 nanti. Takutnya pas 2045 kuantitasnya doang yang banyak. Iya sih. Usia produktifnya banyak, tapi kualitasnya dikit. Ya itu buat tidak apa? Sebanding dengan kuantitasnya. Ya tidak sebanding banget. Nah, kalau dari aku sih narik ada 3 sih. Yang pertama yang kita bahas tadi, peran orang tua itu penting. Untuk usia dini ya terutama.
kita harus tanamkan literasi, itu sebuah hal penting yang harusnya udah sejak dini kita tanamkan. Enggak ya, kalau bisa jangan mengenal gadget dulu lah kalau nggak dibatasin. Yang kedua, balik lagi ke individunya masing-masing kalau menurutku, karena ya bagaimanapun namanya orang tua pasti ada bahasa Indonesia luputnya lah, ada lupanya lah, maksudnya kan nggak sewaktu-waktu kita harus bareng sama orang tua terus. Jadi kita sebagai individu harus pinter lah milah hal yang baik atau mana yang buruk ya. Tentunya jangan itu terpaku dengan sosial media, dengan konten-konten yang negatif itu. Dan yang ketiga, menurutku di sini peran pemerintah juga penting nggak sih, Bung? Iya, ini sebenarnya lebih ke semua elemen punya peran penting. Orang tua, pemerintah, individu masing-masing. Kalau misalnya orang tua, ya kita juga nggak bisa nyalahin masalah gizi. Anak stunting, kekurangan gizi, itu sebenarnya nggak 100% salah orang tua. Tapi pasti ada yang kontra, bilang ya kalau nggak bisa menuhin gizi nggak usah punya anak, nggak usah bikin anak. ya itu hak orang, hak pendapat orang lah. Pendapat orang ya. Cuma sebenarnya itu kalau dibedah lagi kompleks sih. Pemerintah juga ada salahnya, bukan salah sih, tapi ke kebijakan pemerintah yang harusnya itu bisa menjamin masyarakat, orang tua dalam hal ini itu bisa memberikan gizi yang baik, optimal bagi anak agar tumbuh kembangnya itu bisa tercapai, nggak stunting. Ya kita nggak bisa menyalahkan lah kalau misalnya orang tua itu cuma bisa ngasih nasi lauknya sama apa gitu, tuh kita kan nggak bisa ngejudge ya. Kan masalah ekonomi, benar-benar mungkin ada masalah yang lain. Aku mau nambahin dikit aja tentang masalah parenting ya, itu tadi ya. Ini mungkin agak di luar konteks mungkin teman-teman, cuman gara-gara Bung Brian tadi sedikit nyepil hal tersebut, jadi saya kepikiran bahwa sebenarnya ada fakta menarik bahwa ternyata banyak orang tua itu tidak paham akan ilmu parenting atau seperti kebutuhan pokok yang harusnya diberikan ke anak itu. Salah satunya bukan karena faktor ekonomi. Banyak kok yang secara ekonomi itu tercukupi, tapi memang pengetahuan tentang parenting atau kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh anak itu tidak dimengerti oleh kebanyakan orang tua. Jadi banyak aspek sih menurutku, Bung, tidak hanya muluk-muluk tentang ekonomi. Betul. Karena memang banyak juga ternyata yang secara ekonomi itu tercukupi dan mampu sebenarnya dengan memenuhi kebutuhan anak, tapi memang dari segi pengetahuan tentang parenting kurang. Nah, itu sih kalau menurutku emang tugas pemerintah ya, Bung ya. Ya pisau bermata dua. Pisau bermata dua sih. Ya kita nggak bisa. Kalau misalnya dibedah ya banyak sudut pandang itu yang kita akhirnya bisa mikir kalau kita tuh nggak bisa asal ngejudge gitu. Benar. Makanya dalam konsep video kita yang baru ini kita ngobrol berdua nih. Nah ini kayak aku memberikan pendapat apa, Bung Hafiz ini menambahkan, sekaligus kayak kita bisa berbeda pendapat kan. Nah dari sini tinggal kalian yang menentukan. Kalian juga kalau punya pendapat lain, monggo silakan, kalau diisi di kolom komentar juga nggak apa-apa. Karena ini chat juga apa-apa. Karena ini murni keresahan kita berdua ya, Bung, sebagai anak muda. Disclaimer ya. Ini pendapat kita berdua, tapi tetap kita juga riset. Ada risetnya, jurnal dan berita. Penelitian itu kita riset. Jadi ini kan negara bebas untuk berpendapat. Nah ini pendapat kita atas keresahan yang sedang marak terjadi. Kita tuangkan lewat video ini. Kalau teman-teman misalnya menikmati dan enjoy, ya kita akan teruskan konsep seperti ini. Ngobrol berdua, jadi nggak satu arah. Bisa kalian tambahkan komentar di kolom komentar. Hujat juga silahkan dah. mau request juga silahkan. Apresiasi, kritik, saran itu sangat membantu kita. Karena itu untuk mendukung perkembangan channel kita. Dan konten ini kan juga salah satunya kita mengadopsi dari salah satu komentar di kolom komentar kita kan, Bung. Ada yang berpendapat bahwa katanya lebih asik kalau kita membawakannya seperti konsep nongkrong gitu. Betul. Itu dari kalian mungkin ada pendapat lain atau mungkin punya masukan, boleh kok. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk membangun channel ini semakin lebih baik. Tanpa dukungan kalian kita. Benar. Kita tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Makanya itu di bawah tuh ada Saweria. Mungkin itu aja dari kita.
pada kesempatan video kali ini semoga bermanfaat. Tetap ingat, berontak Berontak baru berontak.